Kembali di Newsroom, pemirsa Timnas Indonesia dan tim Australia memiliki jarak peringkat FIFA yang sangat jauh. Meski demikian, tim Garuda tetap berpeluang meraih kemenangan. Hasil imbang dari Arab Saudi beberapa waktu lalu sempat mendongkrak peringkat FIFA Indonesia ke posisi 131 dunia. Namun, usai Malaysia menang dari Libanon di turnamen Pesta Bola Merdeka 2024, posisi Indonesia melorot satu tingkat ke peringkat 132 dunia. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat 132 dengan 1115,61 poin. Sementara tim Australia saat ini berada di peringkat 25 FIFA dengan 1552,87 poin. Meski berjarak peringkat FIFA sangat jauh, namun sebenarnya posisi Australia saat ini tengah dalam tekanan. Kekalahan dari Bahrain di depan pendukungnya membuat The Socceroos berada di posisi kelima dengan 0 poin. Grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia babak ketiga. Tentu Australia tak mau kehilangan poin lagi. Sementara Indonesia berada di posisi keempat setelah menahan imbang Arab Saudi dengan 1 poin. Jepang dan Bahrain di puncak klasemen dengan 3 poin. Tim nasional Indonesia memiliki keuntungan dengan dukungan penuh supporter Indonesia yang menyaksikan di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Semoga saja Garuda mampu meraih hasil terbaik melawan Australia. Saling beradu kekuatan di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Bagaimana prediksi formasi Indonesia dan Australia nanti? Berikut informasinya untuk Anda. Pelatih Shin Tae-yong diprediksi akan menggunakan formasi 5-4-1. Kiper Martin Paes kemungkinan kembali akan diturunkan menjaga gawang. Kemudian 5 pemain bertahan disiapkan, yaitu Nathan, Verdong, Ijes, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh. Selain bertahan, 5 pemain belakang ini juga akan membantu aliran bola untuk 4 pemain tengah, yaitu Ragnar Oratmangun, Tom Hai, Jenner, dan Witan Sulaiman. Rafael Struijk di depan diharapkan dapat memaksimalkan peluang untuk mencetak gol. Sementara itu pelatih Australia Graham Arnold kemungkinan akan berubah strategi dalam formasi. Namun formasi 4-2-3-1 masih menjadi andalan. Penjaga gawang Matthew Ryan masih menjadi andalan. Di belakang ada Chirkati, Soutar, Rowles, dan Behich. Kemudian ada Irvin dan O'Neil. 3 pemain berikutnya ada Boyle, Metcalfe, dan Godwin. Sementara untuk posisi striker setelah Yengi mendapatkan kartu merah kemarin lawan Bahrain, John Iredal diprediksi akan diturunkan. Pemirsa, secara peringkat FIFA, Indonesia memang lebih rendah dari Australia. Namun pelatih skuad Garuda Shin Tae-yong menyatakan siap melawan Australia. Sedangkan bek timnas Justin Hubner menyatakan tidak takut menghadapi Socceroos. 내일 경기는 우리가 쉬운 경기는 절대 아니다. 물론 호주가 20위권 팀이고 우리는 130위권 팀이고 하기 때문에 힘든 경기가 될 수 있겠지만 우리 선수들은 절대 포기하지 않고 어떻게 하든 홈에서 호주랑 멋진 경기를 할 준비 돼 있다고 보시면 되겠습니다. 내일 경기 멋지게 한번 최선을 다해 보겠습니다. No, I think Australia is a really strong country, but so do we. I think we are not scared of anyone. We will fight tomorrow. We had a good preparation for the game tomorrow, and we're gonna do everything to beat Australia. So we're gonna fight really hard, and we'll see what happens. Lalu bagaimana peluang dan tantangan timnas Indonesia saat berhadapan dengan Australia? Kita akan membahas lengkapnya bersama pengamat sepak bola Bung Opan Lamara dan mantan pemain timnas U19 dan U23 Syamsir Alam. Selamat malam Bung Opan, Bang Syamsir, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Bung Opan terlebih dahulu. Bung Opan membaca peluang Indonesia lawan Australia besok seperti apa? Iya, satu yang pasti bahwa setelah kita bisa mencuri poin di kandang Arab Saudi beberapa hari yang lalu, tentu kepercayaan diri anak-anak tumbuh semakin tinggi. Dan ini menjadi modal tambahan bagi kita. Apalagi
Australia juga sedang dihuni sindrom kekalahan karena mereka di kandang sendiri takluk dari Bahrain 0-1. Kemudian yang kedua, kita bermain di GBK, kandang yang juga menjadi neraka bagi siapapun juga, ya. Dan apalagi sampai kemarin tiket sudah sold out. Artinya akan ada minimal 70 sampai 75 ribu penonton yang hadir langsung membadati Stadion GBK untuk memberikan dukungan. Dan sebagaimana yang kita tahu, keberadaan penonton sefanatik fans Indonesia puluhan ribu begitu, itu akan menjelma menjadi pemain ke-12 dalam istilah sepak bola untuk mendukung, memberikan tekanan mental kepada pemain-pemain Australia. Nah, ini yang harus kita catat. Yang kedua, kita juga sudah memiliki beberapa pemain diaspora tambahan. Yang teranyar adalah Martin Paes. Kita lihat bagaimana penampilan Paes membuat kita semakin yakin bahwa lini belakang kita, kemudian ada Itses di situ, ada Rizky Ridho situ, semakin tangguh, semakin sulit. Belum lagi pergerakan wingback kita seperti Verdong juga kerap kali bukan hanya rajin membantu serangan, tapi pada saat kita kehilangan bola, Verdong kerap kali menjadi orang pertama yang bisa menjadi benteng untuk menahan laju serangan dari lawan. Artinya apa? Artinya tidak ada kekhawatiran bagi kita untuk tidak yakin bahwa besok harusnya kita bisa mencuri poin. Dan yang terbaik adalah setiap peluang bermain di GBK kita bisa maksimalkan. Australia bukanlah Argentina, Australia bukanlah Jerman, Australia masih bagian dari negara Asia, dan tidak tertutup kemungkinan jika kita mampu menahan langganan Piala Dunia lain sekelas Arab Saudi di kandang mereka, maka harusnya di atas kertas kita bisa memberi kejutan menghadapi Australia besok di kandang sendiri. Oke, Bung Opan tadi juga dalam konferensi pers, Justin Hubner juga tadi ikut serta dan kemungkinan besok akan bermain. Nah, kira-kira kalau Anda melihatnya siapa yang akan menjadi pilihan Sintayong? Apakah Justin Hubner atau Verdong di sana? Kebetulan kedua pemain ini memang memiliki posisi yang berbeda ya. Verdong lebih banyak ditempatkan di sisi kiri pertahanan, menjelma menjadi wingback saat kita menyerang. Kadang juga berada di lini tengah, tetap di sisi kiri saat kita menempatkan 4 pemain sekaligus di tengah. Sementara Hubner biasanya sih menempati gelandang serang di belakang 2 atau 3 pemain depan kita. Dan kalau misalnya itu terjadi berarti Marcelino juga mungkin masih harus berada di cadangan. Bisa juga Witan Sulaiman akan dicadangkan jika memang Hubner turun dari awal ya, sebagai salah satu dari starting 11. Namun pemain-pemain diaspora yang tampil luar biasa kemarin sepertinya tidak ada alasan untuk cadangkan. Ya, selain Martin Paes tentunya menjadi pilihan utama, juga ada J. Itses di belakang, kemudian ada Verdong, kemudian kita juga tahu ada Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk dan lain-lain. Tinggal bagaimana pelatih melihat siapa yang paling siap dari sisi mental bertanding, dari sisi stamina, dan juga tentu yang dibutuhkan jangan lupa adalah jam bertanding atau jam terbang masing-masing pemain di klub masing-masing. Ya. Karena ini sangat berpengaruh dalam penampilan mereka. Oke. Saya ke Bang Samsir. Bang Samsir, Anda melihat bagaimana saat ini komposisi timnas dari lini depan sampai lini belakang? Seperti apa? Menurut saya sudah sangat luar biasa ya, apalagi banyak pemain diaspora yang sangat mumpuni, yang sangat membantu tim nasional kita. Sudah makin jadi teka-teki timnas ini, Lego timnas ini udah makin lengkap, apalagi kemarin Paes datang, kita juga tambah yakin karena ketika kemarin bisa menahan penalti melawan Arab Saudi gitu. Jadi pemain diaspora dan pemain lokal kita udah semakin kompak. Jadi kalau saya pribadi sangat optimis besok kita bisa mendapatkan 3 poin di GBK. Oke. Bagaimana kemudian Anda melihat tadi Bung Opan mengatakan bermain di Gelora Bung Karno ini bisa menjadi energi tersendiri bagi timnas. Kalau dari pengalaman Anda seperti apa? Kalau boleh cerita atmosfer yang dirasakan para pemain ketika main di kandang sendiri. Wah, itu sangat luar biasa. Terakhir saya main stadion full itu ketika kita final SEA Games. Itu sangat menjadi energi ke pemain, kepercayaan diri pemain, itu rumah kita gitu. Itu justru ada pemain Australia kemarin, saya lupa siapa yang bilang, dia bilang justru ketika bermain lawan Indonesia main di GBK itu seperti Australia melawan dunia gitu. Jadi memang mereka juga sudah gentar besok bermain di GBK. Ya, apalagi supporter kita ini luar biasa ya dukungannya ketika melihat bagaimana timnas bertanding. Nah, bicara soal timnas, Bung Opan
Kira-kira apa strategi yang akan dimainkan oleh Sintayong besok? Kita lihat postur para pemain Australia ini tinggi-tinggi. Namun kita juga memiliki postur yang tinggi. Apakah bola dari Iya. kaki ke kaki, kemudian atau bola-bola umpan-umpan panjang ini akan dimainkan pada esok hari? Iya, satu yang agak menguntungkan bagi kita adalah bahwa pertemuan dengan Australia, baik dari sisi tim kita sebagai sebuah tim nasional itu sudah kerap-kerap terjadi ya, terutama di pentas Asia. Ya, dalam tahun ini saja, ini yang kedua kalinya di level senior. Januari lalu di Piala Asia di Qatar, kita juga ketemu, walaupun pada saat itu kita hanya mampu memberikan perlawanan di babak pertama atau di 20 menit awal babak pertama sebelum akhirnya kita dilumat dengan 4-0, bukan berarti bahwa hal itu akan kembali dengan mudah terjadi besok malam. Pada saat sekarang postur tubuh menghadapi Australia bukan lagi menjadi kendala bagi kita, sebagaimana yang Anda sebutkan tadi, bahwa pemain-pemain diaspora kita juga rata-rata bertinggi badan di atas 180 cm ya. Artinya mereka bisa fight dari sisi itu. Yang kedua, dari sisi kepelatihan, Sintayong juga sudah kerap kali bertemu dengan Australia di baik itu di level senior maupun di level kelompok umur, ya. Bahkan rekor Sintayong juga tidak jelek-jelek amat saat menghadapi Australia, terutama di kelompok umur. Nah, saya yakin bahwa pelatih sekelas Sintayong belajar banyak tentang bagaimana menghadapi Australia, terutama saat kita dikalahkan untuk yang terakhir kalinya di Qatar bulan Januari yang lalu. Yang kedua, lupakan sejarah pertemuan kedua tim. Toh kalau kita berbicara sejarah, memang walaupun secara umum dari 19 kali pertemuan kita jauh kalah dari mereka, 15 kali Australia menang, kita hanya menang sekali, tapi satu kali itu setidaknya bisa menjadi motivasi anak-anak besok. Apalagi pencetak gol tunggal saat itu di Surabaya tahun 81, di Pra-Piala Dunia juga, Mas Risdianto masih hidup. Bisa memberikan inspirasi kepada anak-anak besok malam, bagaimana bisa mengalahkan tim sekelas Australia. Dan saya yakin banget bahwa Sintayong sudah punya kunci itu, Sintayong sudah punya rahasia itu, dan Sintayong sudah belajar banyak saat kita menghadapi mereka di Qatar bulan Januari yang lalu. Oke, Sintayong sudah memiliki kunci itu, namun bagaimana kemudian menjaga konsistensi agar para pemain tetap disiplin hingga menit akhir? Bagaimana ini? Nanti akan dijelaskan oleh Bang Samsir usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, diskusi kami masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di iNewsroom. Kembali di iNewsroom, pemirsa, saya masih bersama Bung Opan Lamara dan Bang Samsir Alam. Tadi saya bertanya ke Bang Samsir, bagaimana kemudian dari pengalaman Anda menjaga konsistensi agar pemain tetap disiplin hingga menit terakhir? Bang Samsir. Yang pasti semua pemain harus fokus. Kita tahu sekarang kapten kita adalah, saya manggilnya Bang Jai ya. Kalau anak-anak sekarang manggilnya Bang Jai. Dia tepat di belakang, dia bisa komunikasi sama teman-teman di depan. Dari menit awal sampai menit terakhir gitu. Pokoknya jangan kehilangan fokus karena bermain di kandang kita dan udah bagus seperti bermain ketika lawan Arab Saudi kemarin. Oke, kalau dari pengalaman Anda juga ketika bola atau serangan itu datang dari lini tengah, kemudian determinasi begitu derasnya menembus ke jantung pertahanan, bagaimana komunikasi yang Anda bangun dengan pemain yang lain, Bang Samsir? Itu yang pasti semua pemain saya tahu udah banyak pengalaman ya, apalagi di belakang ada Martin Paes, ada Jay, itu pasti komunikasi mereka sangat baik. Dan kayak kemarin kita melakukan low block melawan Arab Saudi, dan kita tahu ketika counter attack pemain kita mempunyai kecepatan. Jadi memang komunikasi anak-anak sudah sangat bagus. Yang kita harapkan adalah besok untuk counter attack Australia. Kita tahu pemain kita lebih cepat daripada pemain Australia. Oke, saya ke Bung Opan. Bung Opan, apa yang harus diwaspadai ini dari Australia besok? Ya, satu, Australia, tim sekelas Australia peringkat 24 dunia tentu akan melakukan recovery sedemikian rupa pasca kekalahan di laga pertama menghadapi Bahrain kemarin. Ini tentu akan menjadi motivasi bagi mereka bagaimana untuk bisa tampil lebih percaya diri, bermain sebagaimana seharusnya Australia, kelasnya Australia, kemudian juga sentiasa termotivasi dari sejarah pertemuan antara Indonesia dan Australia yang selama ini mereka sangat dominan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga tentu akan termotivasi oleh faktor bahwa jika besok mereka kehilangan poin, jika mereka besok kalah, maka tentu langkah mereka untuk selanjutnya semakin berat. Dan ini akan menjadi bumerang bagi mereka karena tentu publik di Australia tidak ingin melihat itu terjadi. Tapi satu yang pasti bahwa terlepas dari itu semua,
keberadaan atau laga yang akan mereka lakukan besok juga tidak mudah. Karena sekali lagi ini berlangsung di GBK menghadapi timnas Indonesia yang jauh berbeda dari Indonesia beberapa tahun yang lalu. Kemudian Indonesia juga memiliki motivasi yang tidak kalah tingginya. Karena selain bermain di hadapan publik sendiri, kita juga berhasil mencuri poin atau mengalahkan atau mendapatkan 1 poin menghadapi tim kuat lainnya Arab Saudi. Nah yang kedua, pemain-pemain diaspora kita juga bukan hanya sekedar menunjukkan kualitas yang semakin baik dari satu laga ke laga yang lain bersama Indonesia, tapi mereka juga chemistry-nya semakin tercipta. Seperti kata Alam tadi, bukan hanya antar pemain diaspora, tapi juga mulai tercipta chemistry, kekompakan antar pemain diaspora dan pemain asli Indonesia. Lupakan gap, lupakan jurang pemisah bahwa ini diaspora, ini lokal. Mereka semua bermain untuk merah putih besok malam, dan mereka juga bermain untuk Indonesia di hadapan publik kita sendiri. Satu hal lagi, jika kita mengikuti dengan seksama bagaimana saat Indonesia Raya dikumandangkan, semua pemain-pemain keturunan itu juga menghafal dengan sangat baik lagu Indonesia Raya. Terlihat dengan jelas bagaimana gerakan mulut mereka tidak ada yang salah. Oleh karena itu, kita bangkitkan semangat mereka dan yakinlah kita pasti bisa. Dan jangan lupa yang terakhir lagi, toh dalam waktu tidak lama lagi akan ada 2 pemain yang tidak kalah hebatnya. Akan bergabung dengan Indonesia, ini Mads Hilgers dan juga Eliano Reinders. Baik, luar biasa dan semangat merah putih ini yang harus terus dipertahankan sampai pertandingan besok hingga menit akhir. Berapapun skornya, apapun hasilnya, yang pasti Indonesia harus menang. Itu harapan kita bersama. Terima kasih. Bung Opan Lamara, Bang Samsir Alam juga terima kasih. Kita lihat besok jalannya pertandingan, kita nonton bersama. Terima kasih. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak. Siap Bang Opan.